Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-8 dari pembahasan kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli al-Athar. Kitab yang ke-19 dari program Kuliah Mafatihul Ilm. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-8 seputar al-ulu wan nuzul. Kata penulis rahimahullah, fa in qalla adaduhu, apabila jumlahnya sedikit. Qalla adaduhu, jumlahnya sedikit, jumlah sanadnya. Itu ada istilah namanya al-ulu wan nuzul. Itu sunnah di dalam beragama. Sebab seorang itu kalau dia bisa mengambil langsung, itu lebih bagus daripada dia mengambil dengan perantara. Makanya sahabat-sahabat yang masuk Islam itu, mereka dengar ajaran Islam dari sahabat yang lain, kemudian mereka datang langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisah Bimam bin Tha'labah, langsung bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kisahnya di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dan mengambil langsung itu bagus ya. Itu sunnah dari para as-salaf. Kalau kita dapati rawi, dia ngambil dari guru ini masih hidup, maka si rawi itu yang mengambil darinya itu langsung mendatangi guru yang masih hidup ini, supaya dia mengambil secara langsung. Nah, disitulah jumlahnya kadang sedikit. Jelas ya? Kata beliau, fa imma yantahi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah sedikitnya itu. Jadi seperti misalnya Al-Bukhari. Al-Bukhari biasanya antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa orang biasanya? 5 orang biasanya. Jadi kalau beliau bisa dapat 4 orang, itu lebih tinggi. Dan beliau kalau bisa dapat 3 orang antara beliau ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih apa? Lebih tinggi lagi. Dan yang paling tinggi di Sahih Al-Bukhari antara beliau dengan Nabi itu 3 orang. Dan itu hanya sekitar 21 hadits saja. Disebut dengan Ats-Tsulatsiyat. Ats-Tsulatsiyat. Di Imam Muslim tidak ada 3. Yang paling sedikit di Imam Muslim cuma 4, paling sedikit. Imam Muslim. Baik. Jadi itu ulunya, fa imma yantahi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ila imamin di sifatin aliyah, atau kepada seorang imam yang punya sifat yang tinggi. Iya. Sifat yang indah, ka Syu'bah, seperti Syu'bah bin Al-Hajjaj. Iya, ini juga ulu namanya, tinggi juga. Tapi nisbi kepada si imam, riwayat dia ke imam tersebut, bukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contohnya seperti Abu Nuaim al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Iya. Abu Nuaim al-Asbahani kalau beliau meriwayatkan hadits dari Abdur Razzaq melalui jalur Imam Muslim, maka itu antara beliau dan Abdur Razzaq bisa 4 orang. Bisa 4 orang. Tapi kalau
beliau melalui jalur selain Imam Muslim, maka antara beliau dengan Abdul Razak bisa 2 orang saja. Bisa 2 orang. Baik. Jadi sekarang Imam Muslim ya. Saya kasih contoh riwayatnya. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, baik. Kata beliau, haddatsani atau haddatsana Muhammad ibn Rafi'. Qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abdul Razzaq an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi antara Imam Muslim ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang. Muhammad bin Rafi', Tamim an-Naisaburi, Abdul Razzaq bin Hammam as-Sanani, Ma'mar bin Rashid, Abu Urwa al-Basri, Hammam ibn Munabbih dari Yaman juga, al-Yamani. Kemudian siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 5. Abu Nuaim al-Asbahani di bawahnya Imam Muslim. Kalau beliau pakai jalur Imam Muslim, antara beliau ke Imam Muslim 2 orang. Jadi sudah lihat ya, Imam Muslim, ada Imam Muslim ke Abdul Razzaq ya, ada Imam Muslim, ada Muhammad bin Rafi' baru ke Abdul Razzaq, kan begitu. Jadi 2 orang. Dia pakai jalurnya ke Imam Muslim, ada 2 gurunya lagi. Jadi antara beliau ke Abdul Razzaq nanti ada berapa? 4 orang. Tapi kalau beliau pakai jalur selain Imam Muslim, Abu Nuaim di sini dia ngambil dari gurunya, meriwayatkan dari Ishaq ad-Dabari, murid Abdul Razzaq, langsung ke Abdul Razzaq. Antara beliau dan Abdul Razzaq cuma berapa? 2 orang saja. Itu ulu namanya. Jelas ya? Ulunya tapi ke Abdul Razzaqnya saya. Itu ulu yang disebut dengan ulu nisbi. Makanya di sini beliau katakan, kata beliau, fal awwalu al-ulu al-mutlaq. Yang pertama itu disebut dengan nama al-ulu al-mutlaq. Yang pertama. Iya. Watsani al-ulu an-nisbi. Dan yang kedua adalah ulu nisbi. Jadi kalau sanadnya dia bersambung langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang sedikit, itu disebut ulu apa? Ulu mutlak. Kalau sanadnya bersambung kepada salah seorang imam dengan jumlah yang lebih sedikit, itu disebut dengan ulu apa tadi? Ulu nisbi. Disebut dengan nama ulu nisbi. Baik. Jadi selesai di sini ya tentang definisi al-ulu. Kebalikan dari al-ulu namanya apa? An-nuzul. Jadi kalau Al-Bukhari biasanya antara beliau dengan Nabi 5, kemudian Al-Bukhari meriwayatkan hadits antara beliau ke Nabi ada 8 orang. Itu berarti sangat turun sekali. Dan itu pernah terjadi ya. Al-Bukhari itu saya pernah dapati beliau di tingkatan tabi'in saya berputar di tabi'in 5 orang. Ya bagaimana pula beliau ke tabi'in tersebut bisa 7 orang, bisa 8 orang. Itu turun ya, turun 3 tingkatan. Iya. Baik. Jadi nuzul adalah kebalikan dari apa? Kebalikan dari al-ulu. Kebalikan dari al-ulu. Al-ulu ini disenangi oleh para ulama, dicari. Iya. Satu, menunjukkan keluasan riwayat. Yang kedua, semakin sedikit antara dia ke Nabi itu semakin mudah untuk apa? Memastikan keabsahan riwayatnya. Semakin mudah untuk memastikan keabsahan riwayatnya. Baik. Kemudian setelah itu beliau memberikan di sini beberapa bentuk dari al-ulu. Iya. Beliau sebutkan beberapa bentuk dari al-ulu. Kata beliau, wa fihi, dan padanya. Hanya ini kembali ke mana ini? Fihi.
Kepada al-ulu al-mutlak atau ulu an-nisbi? Kepada ulu an-nisbi. Iya. Kepada ulu an-nisbi. Kata beliau fihi al-muwafaqah. Pada ulu an-nisbi itu terbagi 4. Ini pembahasan yang ke-9 ya, bentuk-bentuk ulu, maksudnya ulu an-nisbi. Ada 4. Ada yang pertama disebut al-muwafaqah, yang kedua disebut dengan nama al-badal, yang ketiga disebut dengan nama al-musawah, dan yang keempat disebut dengan nama al-musafahah. Al-muwafaqah itu apa? Kata beliau, wahiyal wusulu ila syekhi ahadul musannifin min ghairi tariqihi. Iya. Jadi al-muwafaqah itu adalah dia sampai kepada syekh salah seorang dari para musannif, para guru. Ya, dia sampai ke sana itu dengan selain jalan si syekh tersebut. Selain daripada jalan syekh tersebut. Iya. Dikasih contoh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya rahimahullahu taala di dalam hal ini. Kita lihat dari contoh beliau. Ya kata beliau rahimahullah, contohnya seperti Al-Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, dari Imam Malik sebuah hadits. Iya. Kata Ibnu Hajar, andai kata kami riwayatkan dari jalur Al-Bukhari, maka antara kami dan Qutaibah itu ada 8 orang. Jadi ini Ibnu Hajarnya ya. Beliau meriwayatkan Sahih Al-Bukhari. Hadits Imam Malik melalui jalur Al-Bukhari. Sanad beliau saja kepada Al-Bukhari itu ada 7. Ditambah Al-Bukhari ke Qutaibah ada berapa? 8. Jadi kalau beliau pakai jalurnya Al-Bukhari, antara beliau dan Qutaibah ada 8 orang. Tapi kalau beliau riwayatkan ya hadits tersebut melalui jalan Abul Abbas Ibn Sarraj dari Qutaibah, ya bukan melalui jalur Al-Bukhari, maka antara Ibnu Hajar dan Qutaibah itu 7 orang saja. Hanya 7 orang. Jelas ya? Maka di situ seakan-akan beliau bermuwafaqah, mencocoki Al-Bukhari pada gurunya itu, pada gurunya tersebut dalam ketinggian sanad. Ini yang di contoh yang pertama, atau ulu yang pertama, ulu dalam bentuk al-muwafaqah. Yang kedua al-badal, wa huwa al-wusul ila syekhihi. Yang kedua al-badal. Al-badal itu sampai kepada guru, si guru. Ya, kalau tadi Qutaibah ya, kalau beliau langsung sampai kepada Imam Malik dengan jumlah yang sedikit, maka itu yang disebut dengan apa? Dengan al-badal. Iya. Jadi kata siapa namanya? Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi contoh tadi kan Al-Bukhari dari siapa tadi? Al-Bukhari dari Qutaibah dari Malik kan begitu. Kalau beliau tidak pakai jalur Bukhari ke Qutaibah cuma 7 orang. Beliau punya jalur lain bukan melalui Qutaibah, tapi melalui Al-Qa'nabi. Jadi beliau pakai jalur lain melalui Al-Qa'nabi langsung sampai kepada Imam Malik. Dengan jumlah yang lebih sedikit. Maka ini disebut dengan nama apa? Al-Badal. Ini disebut dengan nama Al-Badal. Berikutnya Al-Musawah. Yang ketiga, wahya istiwa'u adadil isnad minar rawi ila akhirih ma isnadi ahadil musannifin. Al-Musawah ini adalah samanya jumlah sanad dari rawi hingga akhirnya
bersama sanad dari salah seorang yang menulis hadis. Dan ini biasanya terjadi kalau rawi tersebut sangat turun sekali sanadnya, sangat nazil sekali sanadnya. Itu kadang terjadi. Seperti dikasih contoh di sini oleh Ibnu Hajar, misalnya Nasai, beliau meriwayatkan hadis antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 orang, An-Nasai. Berarti An-Nasai ini nazil sekali sanad beliau. Iya. Kemudian kata Ibnu Hajar, saya meriwayatkan hadis itu dengan selain An-Nasai dari jalur lain, antara saya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 orang juga. Maka kami di sini musawah, sama dengan An-Nasai di dalam jumlah. Ya, walaupun Ibnu Hajar kasih catatan ya dengan memutus perhatian pada keabsahan sanad itu. Karena biasanya sulit dapat masa 11 orang ya antara beliau ke Nabi. Ya mungkin ada yang putus-putus di jalan kali dan seterusnya. Itu jangan diperhatikan, tapi kita lihat dari sudut jumlah saya. Iya. Baik. Dan saya bisa kasih contoh sebenarnya sanad-sanad yang kita ambil dari guru-guru kami terkait dengan musawat dan badal, muwafaqah serta musafaha. Itu ada dari riwayat-riwayat guru-guru kami. Hanya saya itu waktu yang panjang ya, nanti di waktu lain insyaallah. Berikutnya yang keempat. Baik. Wal musafaha wa hiya al-istiwa'u ma tilmid dalikal musannif. Ya, ini yang keempat, musafah itu sama bersama muridnya. Bersama si murid. Iya. Jadi kalau bersama si murid misalnya Nasai tadi ya, kemudian Ibnu Hajar meriwayatkan dari muridnya Nasai, anggaplah muridnya Nasai Ibnu Sunni misalnya. Ya, Ibnu Hajar meriwayatkan dari Ibnu Sunni misalnya. Itu jumlahnya sama dengan riwayatnya An-Nasai, maka ini seakan-akan dia bermusafahah dengan siapa? An-Nasai, menyalaminya. Nah, itu istilahnya begitu. Baik. Selesai ya 4 tingkatan atau 4 jenis dari al-ulu. Intinya al-ulu itu dia meriwayatkan langsung kepada Nabi dengan jumlah yang lebih sedikit dari rata-rata. Jadi ukuran ulu itu pertama tahu dulu rata-ratanya di mana. Ya kalau di tingkatan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, rata-ratanya itu berapa? Rata-ratanya 5. Jelas ya? Tapi kalau di Imam Ahmad itu lebih sedikit lagi rata-ratanya, apalagi di Imam Malik. Imam Malik itu 3 biasa bagi beliau. 3. Tapi kalau dapat 2, itu hebat ya Imam Malik. Jelas ya? Makanya di Sahih Bukhari itu yang thulathi cuma 3, di Al-Bukhari cuma 22 hadits. Kalau Al-Bukhari. Kalau di Abu Daud dan An-Nasai itu sama sekali tidak ada thulathi. Kalau di Sunan Ibnu Majah, di Sunan At-Tirmidzi ada 1. Thulathinya cuma 1. Di Sunan Ibnu Majah ada beberapa thulathi, walaupun ada beberapa pembicaraan. Yang paling banyak itu di Musnad Imam Ahmad. Thulathi di Musnad Imam Ahmad. Bahkan ada sebagian ulama yang mengumpulkan hadits-hadits thulathi khusus di Musnad Imam Ahmad. Jelas ya? Karena Imam Ahmad biasanya antara beliau ke Nabi itu 4 orang biasanya. 4 orang, 5 orang. Begitu beliau sampai kepada 3 orang, itu 3 sanadnya. Baik. Kemudian kalau bicara masalah ulu nisbi itu biasanya ke orang-orang belakangan biasanya. Ke orang-orang belakangan. Dia tinggi kepada seorang guru, seorang penulis, gurunya penulis, guru-gurunya penulis. Nah, itu biasanya di ulu nisbi. Jelas sampai sini? Selesai pembahasan al-ulu. Kebalikan dari al-ulu tadi apa? An-nuzul. Karena itu kata Ibnu Hajar, wa yuqabilul uluwa bi aqsamihi an-nuzul. Dan kebalikan dari ulu dengan segala bentuknya itu adalah an-nuzul. Baik. Selesai al-ulu wan nuzul. Berikutnya
seputar riwayatul aqran yang ke-10. Kata beliau, "Man tasharaka ar-rawi wa man rawa anhu fi sinni wal luki fa huwal aqran." Iya. Jadi kalau seorang rawi bersyirikat dengan orang yang dia riwayatkan darinya, maka itu disebut dengan nama aqran. Riwayat kawan-kawan atau rekan-rekan sejabat ya. Nah, ukurannya aqran itu apa? Aqran itu rawi-rawi yang berdekatan dalam umur dan berdekatan di dalam mengambil ke guru-guru. Nah, itu disebut dengan aqran. Iya. Baik. Jadi misalnya Sulaiman At-Taimi dan Mis'ar ibn Kidam. Mis'ar bin Kidam. Ini dua-duanya aqran. Jadi sama-sama satu tabakat, satu tingkatan. Itu istilah lainnya kalau dikatakan semisal dalam umur dan luki, bahasa lainnya dikatakan satu tabaqah. Fi tabaqatin wahidah. Jadi dia di satu tabaqah. Nah, jadi kalau misalnya dia asalnya bersaing, ini teman saya nih. Gurunya guru yang saya juga bisa datangi. Begitu saya meriwayatkan dari teman saya, riwayat saya ini disebut apa? Aqran. Riwayat teman-teman namanya. Orang-orang yang serkan. Itu riwayat aqran. Baik, apa faedahnya riwayat aqran ini? Faedahnya supaya orang tahu bahwa ada rawi-rawi yang meriwayatkan dari rekannya. Jangan sampai dia anggap, oh ini mungkin ada kesalahan dalam sanad. Kenapa dia meriwayatkan dari rekannya? Harus tahu bahwa memang ada yang seperti itu di dalam riwayat. Baik. Sebaliknya, pembahasan berikutnya al-mudabbaj. Kata beliau, "Wa in rawa kullun minhum anil akhar fa huwal mudabbaj." Iya. Kalau misalnya temannya yang satu lagi meriwayatkan juga darinya, maka itu disebut apa? Mudabbaj. Jadi kalau satu jalur saja, saya misalnya meriwayatkan dari teman saya, ini kan cuma satu jalur namanya. Nah, ini disebut apa? Aqran. Tapi kalau timbal balik, dia juga meriwayatkan dari saya meriwayatkan dari dia meriwayatkan dari saya, maka itu disebut apa? Disebut mudabbaj. Disebut mudabbaj. Iya. Dan ini ditulis oleh para ulama, buku-buku terkait dengan riwayat al-aqran dan riwayat al-mudabbaj ini. Baik. Dan sampai hari ini masih berjalan itu ya, masih berjalan. Seperti dua guru saya ya, Syekh Abdullah bin Aqil rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari banyak ulama di masanya. Termasuk riwayat beliau kepada Syekh Abdullah Al-Qarawi, ya, rahimahullah. Ada syekh saya lain, itu muridnya Al-Qarawi juga, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Jelas ya? Syekh Ibn Aqil itu dapat ijazah riwayat dari Syekh Ahmad An-Najmi. Syekh Ahmad An-Najmi juga mengambil ijazah riwayat dari Syekh siapa? Ibn Aqil. Makanya disebut apa? Disebut mudabbaj. Ya. Dan beliau berdua ini punya apa namanya? Thabat. Riwayat-riwayat mereka. Jadi semua lengkap tuh, riwayat-riwayat kitab, riwayat buku-buku hadits, bahkan riwayat Al-Quran dan buku-buku tafsir, mereka punya semua. Iya. Dan kita dapat apa namanya, ijazah dari mereka berdua, alhamdulillah. Yang artinya di semua buku-buku hadits, buku-buku riwayat yang bersambung, itu pasti kita memiliki jalur bersambung ke penulisnya. Ini melalui dua guru. Guru-guru yang lain juga seperti itu.
Mereka punya di dalam hal itu. Cuma saya mau beri contoh bagaimana Aqran dan Mudabbaj ini masih berjalan sampai hari ini. Baik, berikutnya. Ini sekarang kita di pembahasan al-akabir anil asagir. Ya. Kata beliau, "In rawa amman dunahu fal akabiru anil asagir wa minhul aba'u anil abna." Ini sekarang ada riwayat. Kadang kita dapatkan rawi dia meriwayatkan dari orang yang lebih muda darinya. Ya, dia meriwayatkan dari siapa? Orang yang lebih muda darinya. Nah, kalau dia meriwayatkan dari orang yang lebih muda darinya, maka ini disebut riwayat al-akabir anil asagir. Orang yang lebih tua meriwayatkan dari orang yang lebih muda. Contoh, riwayat sahabat dari tabi'in. Itu akabir anil asagir namanya, sebab tabi'in tingkatan di bawah sahabat. Dan itu terjadi ya. Terjadi tapi tidak terlalu banyak riwayat itu. Sebagiannya dia menulis satu risalah, dia hanya kumpulkan sekitar belasan atau lebih 20 hadits saja. Tidak banyak. Baik. Atau seorang guru meriwayatkan dari muridnya. Dia guru tapi dia meriwayatkan dari siapa? Dari muridnya juga. Iya. Atau seorang suami meriwayatkan dari istrinya. Seperti Urwah bin Zubair meriwayatkan dari istrinya Fatimah bintul Mundhir dari Aisyah radhiyallahu anha. Jelas ya? Baik. Dan itu terjadi ya, tidak ada masalah. Supaya ditahu saja. Itu terjadi. Nah, di antaranya juga riwayat bapak meriwayatkan dari anaknya. Ya, jadi kalau dapat bapak dia meriwayatkan dari anaknya, maka itu dihitung sebagai riwayat al-akabir anil asagir. Baik, contoh misalnya seperti Az-Zuhri. Az-Zuhri meriwayatkan dari Imam Malik. Padahal Imam Malik itu murid beliau. Murid beliau. Tidak bisa dikatakan riwayat al-Aqran, nggak bisa. Mudabbaj juga tidak. Karena Az-Zuhri lebih apa? Lebih tua. Maka riwayat Az-Zuhri itu dari al-akabir anil asagir. Iya. Baik. Atau misalnya di sini dikatakan dari riwayat ayah kepada siapa? Kepada anaknya. Riwayat ayah kepada anaknya. Sebab lumrahnya itu anak meriwayatkan ke siapa? Ke bapaknya. Itu lumrahnya. Iya. Dan ini ditulis satu risalah khusus tentang riwayat yang seperti ini oleh Abu Nasr Al-Wa'ili Al-Hafidh. Beliau tulis satu riwayat khusus. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, sebalikannya ini ya. Kata beliau, wa fi aksihi kathratun wa minhu man rawa an nabihi an jaddihi. Ya. Ini kebalikannya ya, seputar riwayat al-asagir anil akabir. Kebalikannya. Kebalikannya banyak. Ya umumnya seperti itu ya, banyak umumnya. Iya. Jadi yang tua meriwayatkan dari yang muda. Dari yang muda. Nah, itu menunjukkan kerendahan hati itu. Si murid. Dia lebih tua sebenarnya. Karena lebih tua kan biasanya, wah gengsi saya berguru kepada orang lebih muda dari saya. Itu kalau tabiat manusia. Tapi saya penuntut ilmu, saya harus merendah hati. Nah itu banyak di tengah para salaf. Jelas ya? Terjadi seperti itu. Baik, dan itu nggak apa-apa, itu malah syaraf, kemuliaan, menunjukkan
bahwa dia adalah seorang penuntut ilmu yang baik. Iya. Di antara yang banyak disebut di Sahih Bukhari itu adalah riwayat siapa namanya? Aqil ibn Khalid meriwayatkan dari Az-Zuhri. Aqil bin Khalid lebih tua dari Az-Zuhri 6 tahun. Lebih tua dari Az-Zuhri 6 tahun. Tapi bersamaan dengan itu berguru juga. Tapi kalau yang wajar itu yang muda berguru kepada yang tua, anak berguru dari ayahnya, ayahnya mengambil dari kakeknya, kan begitu. Itu yang wajar. Dan itu di kebanyakan riwayat seperti itu. Nah, khusus untuk riwayat anak meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, ini unik ya. Karena dia satu keluarga. Satu keluarga. Jadi itu bisa terjadi kalau memang pendidikan, dia didik keluarganya untuk belajar. Nah, itu bisa terjadi itu. Cucu meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya gitu. Terjadi. Nah, itu ada contoh-contoh seperti riwayat Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi Bahas bin Hakim bin Muawiyah bin Haida. Bahas meriwayatkan dari bapaknya Hakim, dari kakeknya. Kakeknya ini sahabat Muawiyah bin Haida. Iya. Tapi harus diingat ya, istilah itu istilah fulan dari ayahnya, dari kakeknya. Ayahnya, nyanya ini kembali kemana? Itu hati-hati ya. Seperti misalnya Amr bin Shu'aib. Dari ayahnya, dari kakeknya. Amr bin Shu'aib itu nama lengkapnya Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullahi bin Amr bin As. Itu nama lengkapnya. Jadi kalau dikatakan Amr bin Shu'aib dari ayahnya, ayahnya ini siapa? Shu'aib kan? Baik, Shu'aib. Dari kakeknya, kakeknya siapa? Kakeknya Amr atau kakeknya Shu'aib? Kalau kakeknya Amr, pasti Muhammad. Muhammad bukan sahabat, terputus haditsnya. Dan dimaksud di sini Abdullah bin Amr. Berarti kakeknya di situ, kakeknya si Shu'aib, bukan kakeknya Amr. Nah, itu hanya itu kembali kemana? Itu kadang perlu didetailkan. Jadi khusus itu tadi ya, contoh Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya di situ hanya kembali kepada kakeknya Shu'aib, bukan kakeknya Amr, bukan kakeknya Amr, tapi kakeknya Shu'aib. Jelas sampai sini? Nah, ini kedetailan aja, dan ditulis ya, ada buku-buku khusus. Ditulis dari masa dahulu, belakangan juga ada yang menulis itu. Baik. Berikutnya ini pembahasan as-sabiq wal lahiq. Ini pembahasan ilmu mustalah lagi. Ini juga faedahnya supaya jangan sampai ini kenapa orang jarak hidupnya sebenarnya jauh, kenapa dia meriwayatkan darinya? Padahal pertautan umurnya panjang, jauh. Nah, ini kayaknya terputus ini. Nah, untuk menolak sangkaan-sangkaan ini, kita harus tahu bahwa ada namanya jenis pembahasan hadits, namanya as-sabiq wal lahiq. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, kata beliau, wa in ishtaraka ithnani fi an syai'in wa taqaddama mautu ahadihima fa huwa as-sabiq wal lahiq. Iya. Kata beliau, kalau bersyarikat dua orang dari seorang guru, kemudian wafatnya salah seorang di antara mereka itu lebih dahulu daripada yang lainnya, maka itu disebut dengan as-sabiq wal lahiq. Contoh, dengan contoh akan lebih jelas. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam tarikhnya dari Muhammad bin Ishaq As-Sarraj An-Naisaburi. Jelas ya? Jadi ini sekarang si guru ini namanya siapa? Muhammad bin Ishaq As-Sarraj. Dia punya dua murid. Satu namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan dari As-Sarraj. Ada muridnya yang lain, Al-Khaffaf. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad Al-Khaffaf. Jelas ya? Baik. Jarak wafat antara keduanya, Al-Bukhari, perhatikan, Al-Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah. Perhatikan, Al-Bukhari wafat tahun berapa? 256 Hijriah. Adapun Al-Khaffaf beliau wafat pada tahun 393 Hijriah.
300 berapa? 93 Hijriah. Sekarang pertautan umurnya berapa? 137, sekitar itu, 137 lebih. Pertautan umur keduanya. Jadi kita kan, ini kayaknya terputus ini. Tapi ada orang yang namanya, biasanya yang terjadi seperti itu apa? Guru ini hidupnya panjang. Biasanya begini ya. Jadi Al-Bukhari ini sudah tua. Beliau ambil dari murid yang lebih muda. Murid yang muda ini kan menjadi guru jadi ya kan. Murid yang muda ini menjadi guru, umurnya panjang. Datang lagi murid muda mengambil di akhir umur dia. Panjang pula umur si murid ini. Kan gitu. Nah, jadi jadilah antara dia dengan Al-Bukhari pertautan umurnya seakan-akan apa? Panjang sekali. Ini yang disebut dengan nama As-Sabiq wal-Lahiq. Ya, dan Al-Khatib Al-Baghdadi ini dari keajaiban Al-Khatib Al-Baghdadi ya. Beliau punya karya tulis tersendiri tentang riwayat-riwayat As-Sabiq wal-Lahiq ini. Baik, berikutnya pembahasan seputar riwayat Al-Muhmal. Kata beliau, "Wa in rawa an itsnaini muttafiqain al-ism wa lam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyan al-muhmal." Yatabayyanu al-muhmal. Jadi kalau dia meriwayatkan dari dua orang sama di dalam namanya dan tidak bisa dibedakan, ya, maka cara menentukan yang muhmal itu dengan ikhtisas salah seorang dari keduanya, dengan bentuk ikhtisasnya. Iya, jelas ya. Dalam bentuk ikhtisasnya. Seperti misalnya, iya, seperti misalnya an-nadhar atau kita beri contoh lebih mudah ya. Seperti misalnya pada Sufyan. Pada Sufyan. Sufyan itu dua kalau di buku-buku hadits yang paling terkenal itu dua orang. Ada Sufyan ibnu Uyainah Abu Muhammad al-Hilali al-Makki. Dan ada Sufyan bin Said bin Masruq Abu Abdillah al-Thawri. Dua orang. Dan selalu Sufyan aja, tidak ada yang lain gitu disebut. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, itu dilihat pada ikhtisasnya. Misalnya, kalau Al-Humaydi meriwayatkan dari Sufyan, berarti Sufyan adalah Sufyan bin Uyainah. Kalau Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari Sufyan, berarti Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Al-Firyabi meriwayatkan dari Sufyan, berarti itu Sufyan Ats-Tsauri. Jelas ya? Sufyan Ats-Tsauri. Dari mana tahunya? Ya itu dari kekhususannya. Itu murid-murid khususnya. Jadi tidak perlu diterangkan tentang hal tersebut. Baik. Di sini masuk juga kita bisa menentukan ya nama-nama muhmal itu dilihat dari muridnya. Dan ini di ilmu hadits ini banyak sekali. Ya kalau mau mungkin mulai dulu dari rawi-rawi di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kadang ada kaidah tertentu ya. Yang paling mudah itu kalau menentukan Sufyan itu paling mudah di Sahih apa? Sahih Muslim paling mudah. Kalau Sufyan itu dia berada di tingkatan kedua di Sahih Muslim itu Sufyan bin Uyainah. Kalau Sufyan itu berada di tingkatan yang ketiga itu berarti Sufyan Ats-Tsauri. Begitu kalau di Sahih Muslim. Tapi kalau Sahih Bukhari tidak. Kaidahnya berat kalau di Sahih Al-Bukhari harus kita tahu rincian murid-murid seniornya. Baru bisa dibedakan. Baik, jadi itu terkait dengan muhmal. Jadi harus dibedakan. Contoh lain seperti Hammad. Hammad itu ada dua. Ada Hammad bin Salamah dan ada Hammad bin Zaid. Itu dilihat juga murid-muridnya. Ikhtisas pada gurunya masing-masing. Iya. Tapi ada kadang sebagian rawi muhmal
itu diketahui dari gurunya malah. Kita lihat gurunya, dia meriwayatkan dari siapa. Seperti misalnya Abu Hazim. Abu Hazim ada namanya Salama bin Dinar Abu Hazim. Dan ada namanya Abu Hazim Salman al-Ashja'i. Salman al-Ashja'i. Sama-sama rawi thiqah, satu tingkatan, sama-sama tabi'in di satu tabaqat. Bagaimana cara membedakannya? Dilihat ke gurunya. Kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, itu Salman al-Ashja'i. Kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi atau Abu Umama, maka itu adalah Abu Hazim Salama bin Dinar. Nah, jadi begitu cara membedakan di dalam muhmal. Ya, muhmal ini termasuk bidang ilmu hadis ya. Kadang orang banyak keliru di situ karena dia tidak bisa membedakan. Baik. Berikutnya. Yang ke-16, seputar riwayat orang yang lupakan hadis yang pernah dia sampaikan. Kata beliau, wa in jahada asy-syaikhu marwiyahu jazman rud au ihtimalan qubila fil asah. Wa fihi man haddatsa wa nasi. Kalau si syekh ini mengingkari riwayatnya, jadi ada murid dia berkata haddatsani fulan, syekhnya. Syekhnya bilang, "Kapan saya sampaikan hadis itu kepada kamu?" Ya, syekhnya mengingkari. Ya. Nah, sekarang kata Ibnu Hajar pengingkaran dua. Kalau pengingkarannya dia pastikan, itu tidak boleh diterima riwayatnya. Misalnya si murid berkata, "Haddatsani fulan," syekhnya. Syekhnya berkata, "Itu tidak ada di riwayat saya." Apalagi kalau syekhnya bilang, "Kamu ini kadzab, sembarang." Misalnya. Nah, itu nggak bisa diterima ya kalau kayak gitu. Sebab dia tolak dengan apa? Dengan pasti. Tapi kalau syekhnya berkata, ya, seperti yang terjadi ya, ada murid berkata, "Haddatsani Suhail an Abihi an Abi Hurairah." Kata gurunya Suhail, "Dari mana kamu riwayatkan dari saya?" Kata muridnya, "Iya, itu pernah kau sampaikan ke saya dan saya hafal benar." Kemudian setelah itu akhirnya Suhail berkata, menceritakan kepada saya muridku dari saya sendiri, dari ayah ya. Jelas ya? Nah, ini masuk dalam bab man haddatsa wa nasi. Sebab namanya manusia itu wajar dia lupa. Jelas ya? Tapi yang dilihat dalam keabsahan riwayat. Sepanjang muridnya terpercaya, dia ini dari gurunya, gurunya tidak mengingkari, ya itu mungkin riwayat saya tapi saya lupa. Nah, itu enggak apa-apa. Karena yang lupa itu banyak ya, ada rawi hebat pun ada yang lupa. Seperti misalnya siapa kemarin kita sebut Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil rahimahullah. Beliau berkata, "Ma katabtu bayda ala sauda." Saya tidak pernah menulis ma katabtu sauda ala bayda. Tidak pernah saya menulis hitam di atas putih. Maksudnya tidak pernah menulis di atas kertas beliau. Selama beliau belajar. Kalau ini hafal saya. Tapi beliau bilang, "Saya lupa beberapa riwayat saya." Ini bahasanya, sebagian riwayat saya. Saya lupa. Andai kata sebagian ini dihafal oleh seseorang, orang itu menjadi alim. Nah, menunjukkan yang dia lupa ini bukan sedikit. Kan begitu. Tapi riwayat yang banyaknya masih lebih banyak lagi yang dia lupa saja. Kalau seorang hafal jadi alim, kira-kira berapa banyak riwayat yang beliau hafal? Jelas ya? Jadi maksudnya kelupaan itu ada pada rawi, itu terjadi. Nah, kalau seperti itu ada bab namanya man haddatsa wa nasi, dan itu ada risalah tersendiri. Ya. Ada risalah ditulis di situ oleh Ad-Darqutni. Dan yang paling terkenal di belakangan itu yang ditulis oleh Suyuti, namanya Tadhkiratul Mu'tasi fi Dzikri man haddatsa wa nasi. Baik. Kemudian berikutnya, nah ini pembahasan yang terakhir seputar musalsal dan bentuk-bentuknya. Kata beliau, "Wa in ittafaqa ar-ruwatu fi siyagil ada'i wa ghairiha minal halat fa huwal musalsal." Kalau si rawi itu bersepakat dalam sigha ada
cara dia menyampaikan dan selainnya dari kondisi-kondisi, maka itu disebut dengan musalsal. Ya, misalnya si guru berkata haddatsana fulan, haddatsana, gurunya lagi berkata haddatsana fulan, semuanya dari awal sampai akhir haddatsana. Berarti ini dibilang musalsal bit tahdits. Jelas ya? Atau misalnya dia berkata haddatsani fulan wa tabassam, menceritakan kepadaku si fulan dan dia waktu itu tersenyum. Nah, gurunya ini si fulan berkata menceritakan kepadaku guruku juga si fulan dan dia waktu itu tersenyum. Jelas ya? Nah, ini kalau sampai ke akhir semuanya tersenyum, berarti ini musalsal dengan tersenyum namanya. Iya. Dan musalsal itu banyak ya ditulis, bentuknya musalsal banyak. Jenis-jenisnya juga banyak. Iya. Dan kadang musalsal itu seperti ada al-musalsal bil mahabbah. Al-musalsal bil mahabbah. Jadi guru itu ketika menyampaikan haditsnya, dia bilang dulu ke muridnya semuanya, ana uhibbukum fillah. Saya mencintai kalian semua. Menceritakan kepada saya guru saya fulan, dia berkata, saya cinta kepada kalian. Terus sampai kepada Nabi SAW, Nabi berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguhnya apa? Saya cinta kepadamu. Maka jangan tinggalkan di belakang setiap sholat kamu baca begini dan begini. Itu hadits musalsal bil apa? Bil mahabbah. Dan itu kita riwayatkan ya, kita talaki dari guru kita. Ya, riwayat itu. Sama dengan hadits musalsal bil awwaliyah. Ya, hadits yang pertama itu diperdengarkan oleh guru. Misalnya kita baca dari guru kami itu berkata, saya mendengar dari guruku si fulan. Dan itu adalah awal hadits yang beliau berikan kepadaku. Gurunya juga berkata begitu. Dan itu adalah awal hadits yang beliau berikan padaku. Itulah hadits yang bersambung sampai kepada Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Bisa dibaca yarhamkum, bisa dibaca yarhamukum man fis sama. Jelas ya? Itu musalsal bil awwaliyah namanya. Itu juga kita riwayatkan dari sejumlah guru. Malah itu kebiasaan ahli hadits ya, kalau ketemu dia mau ngasih ijazah, biasanya dia kasih dua itu dulu riwayat. Musalsal bil awwaliyah dan musalsal bil mahabbah. Ya, dan maksud mereka pendidikan juga ya. Musalsal awwaliyah itu hadits tentang rahmat, sebab ilmu itu dibangun di atas rahmat. Dan hadits tentang mahabbah itu ibarat bahwa seorang penuntut ilmu itu harus ada kasih sayang, kemudian dia juga harus ada sunnah amaliyah yang selalu dia jagakan. Dia jaga dan dia pelihara. Baik. Dan itu ada ya di musalsalat. Tapi perlu diketahui bahwa kebanyakan musalsal itu ada kelemahan. Kebanyakan musalsal. Tapi riwayat-riwayat itu kadang diriwayatkan oleh para guru di ini untuk sekedar menjaga dari kekhususan pembahasan sanad di tengah para ulama. Baik. Kemudian selesai sudah ya di sini seputar musalsal dan bentuk-bentuknya. Setelah itu penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang sighah riwayat dan keragaman penamaan rawi. Iya. Baik, dan di sini ada 11 pembahasan. Pembahasan yang pertama, sighah dan bentuk-bentuk periwayatan hadits. Kata beliau rahimahullah, wa sighul ada sami'tu wa haddatsani thumma akhbarani wa qara'tu alayhi thumma quri'a alayhi wa ana asma thumma anba'ani thumma nawalani thumma syafahani thumma kataba ilayya thumma an wa nahwuha. Iya. Jadi sighul ada. Sighah ada itu ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Iya. Bentuk yang pertama itu dia berkata sami'tu, saya mendengar. Ya, saya mendengar. Ya, kalau biasanya dia bilang sami'tu, mendengar, itu diambil dari lafaz syekh namanya. Syekhnya berbicara. Ya, sama dengan haddatsani, menceritakan kepadaku, itu sama. Sami'tu dengan haddatsani itu sama. Itu dikatakan as-sama' min lafzi syekh.
as-sama' min lafzi asy-syekh. Thumma akhbarani. Iya. Thumma akhbarani wa qara'tu alaihi. Kemudian mengabarkan kepadaku atau saya baca kepadanya. Ini dari lafaz qiraah. Dari lafaz apa? Qiraah. Iya. Antum lihat itu Ishaq Ibnu Rahawai banyak dari murid Imam Malik. Itu kalau meriwayatkan Imam Malik, dari Imam Malik mereka berkata akhbarani Malik. Atau dia berkata qara'tu ala Malik. Sebab Imam Malik itu madhabnya qiraat lebih tinggi daripada Imam Malik bicara ke murid. Kayak Imam Malik itu paling tinggi wibawanya beliau. Ya beliau kalau sudah datang langsung duduk di kursi, murid baca. Benar riwayat saya. Gitu aja duduknya. Jelas ya? Itu Imam Malik rahimahullah. Dan beliau dari ulama Madinah kebanyakannya seperti itu. Makanya antum lihat ya di Saudi itu biasanya guru duduk, murid membaca. Itu kebiasaannya penduduk Madinah dulu, terwarisi. Tapi kalau di Yaman tidak. Ya, guru-guru kami di sana itu mereka baca sendiri dari riwayat-riwayat, murid mendengar. Murid mendengar. Baik. Jadi kalau sami itu dia dengar langsung. Kalau dia mendengar bersama, misalnya kita 10 orang ya dengar bersama dari guru, maka kita bilang sami'na. Kami mendengar. Atau haddatsana. Itu menunjukkan ada orang lain. Tapi kadang ada murid dia pakai haddatsana untuk dia sendiri, dia dengar sendiri. Tapi tidak apa-apa dia pakai sami'na atau haddatsana. Maksudnya penggunaan na itu kan boleh untuk satu orang. Boleh untuk satu orang. Akhbarana qara'tu itu sama tadi ya. Itu namanya qiraah ala syekh, atau bahasa lainnya disebut dengan nama al-ard. Bahasa lainnya disebut dengan nama apa? Al-ard. Berikutnya ya. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma quri'a alaihi wa ana asma'." Kemudian dibacakan kepadanya dan saya mendengar. Ini masuk ya di jenis yang kedua. Ya, masuk di jenis yang kedua. Dibacakan kepadanya dan saya mendengar. Itu art juga namanya. Tsumma amba'ani, setelah itu amba'ani, memberitakan kepadaku. Ya, memberitakan kepadaku itu biasanya dipakai untuk ijazah. Lafaz-lafaz ijazah. Lafaz untuk ijazah. Tsumma nawalani. Ini untuk munawalah. Nawalani, ini buku kan, dia kasih saya bukunya. Nah, itu nawalani namanya. Supaya dia murid itu meriwayatkan dari buku syekh dikasih. Nah, itu munawalah. Thumma syafahani. Thumma syafahani. Jadi munawalah sama dengan musyafahah ya, dia satu kategori. Thumma kataba ilayya. Kemudian dia menulis kepadaku. Dia menulis kepadaku. Ini urutannya. Kalau menurut Ibnu Hajar ini urutan yang siagul ada secara berurut. Tapi baru disebut 6 jenis di sini atau baru disebut 5 ya. Baru disebut as-sama' min lafdzi syekh, yang kedua al-qiraah atau al-ard, yang ketiga ijazah, yang keempat munawalah, yang kelima mukatabah. 5. Masih ada 3 lagi. 3 lagi akan disebut di belakangan. Sebab semuanya ada 8 ya. Siagul ada berapa semua? Ada 8. Itu tadi 5 ditambah wasiat yang ke-6. Yang ke-7 namanya al-i'lam. Yang ke-8 namanya al-wijadah. Al-wijadah. Nah, itu dicatat dulu ada 8. Baik, kita detailkan ya. Thumma an wa nahwiha. Kemudian an dan semisal dengannya. Jadi penggunaan an ini dia single ada juga. Cuman an ini mengandung mengandung kemungkinan, dan itu akan diterangkan nanti oleh Ibnu Hajar terkait dengan an. Beliau mulai dulu dari awal. Fal awwalani liman sami'a wahdahu min lafdzi syekh.
Dua yang pertama yang mana itu? Dua yang pertama? Sami'tu wa haddatsani. Dua yang pertama itu bagi siapa yang mendengar dari lafaz gurunya. Fa in jama'a fa ma'a ghairihi. Jadi kalau dia bilang sami'na haddatsana berarti apa? Ada orang lain yang bersamanya. Jelas sampai sini? Baik. Tapi dari dua ini yang mana yang paling bagus dari dua ini? Kata beliau wa awwaluha asrahuha wa arfa'uha fil imla. Yang pertama yang paling tegasnya dan paling tingginya di dalam imla kalau dia berkata sami'tu. Baik. Watsalitsu warrabi' liman qara'a bi nafsihi. Iya. Adapun yang ketiga dan keempat ini bagi siapa yang membaca dengan dirinya sendiri. Kalau dia baca langsung dia bilang qara'tu. Apa dia bilang akhbarani atau qara'tu atau quriya alaihi wa ana dia bilang akhbarani au qara'tu alaihi. Itu kalau dia baca langsung. Ya. Jelas ya? Fa in jama'a fakal khamis. Kalau misalnya berkumpul bersama, itu sama dengan yang kelima. Sebab yang kelima ini kan dibaca kepadanya dia hadir. Ya, itu sama dengan saya baca kepada guru ada orang lain hadir. Kita bilang qara'na atau akhbarana, itu berarti ada orang lain hadir. Jadi kalau dibacakan ke guru dan saya mendengar, itu juga berarti ada orang lain juga, sama. Jelas ya? Sama. Cuman kalau dibacakan kepadanya dan saya hadir, ini mengandung ihtimal ya. Kenapa ditaruh di belakangan? Sebab kita ada contoh terkenal. Ya, Imam An-Nasai itu punya guru namanya Al-Harith bin Miskin. Iya. Jadi Imam An-Nasai ini beliau melakukan kesalahan pada guru ya. Membuat gurunya ini memblacklist An-Nasai. Ya, nggak boleh hadir di majelisnya. Tapi An-Nasai rahimahullah tidak mau luput dari hadits-hadits guru ya. Al-Harith bin Miskin. Jadi An-Nasai itu kalau gurunya sudah duduk di majelis, dia mendengar dari belakang tirai. Nah, makanya nggak pernah An-Nasai itu berkata langsung akhbarana haddatsana. Nah, dia paling berkata akhbarana Al-Harith bin Miskin wa ana asma, dan saya juga dengar gitu. Jadi menunjukkan dia bukan hadir di situ tapi dia berada di sekitarnya. Dan itu boleh ya, syah riwayatnya. Syah riwayatnya. Tapi guru itu memang kadang seperti itu. Dari masa salaf itu ada guru yang kadang pembawaannya ya. Seperti Syuaib bin Abi Hamzah itu dikatakan asirut tahdits. Orang sulit sekali dapat hadits dari mulut dia, sulit. Iya. Kalau datang murid berguru, muridnya itu suruh baca. Jadi kalau dapat beliau ngasih hadits, itu orang tinggi derajatnya itu di sisi Syuaib bin Abi Hamzah. Jelas ya? Makanya rata-rata muridnya kalau meriwayatkan riwayat Syuaib bin Abi Hamzah di Sahih Al-Bukhari itu pakai kata akhbarana. Sebab qiraah. Jelas ya? Qiraah. Baik. Berikutnya dikatakan di sini wal imba'u bimana al-ikhbar. Illa fi urfil mutaakhirin fa huwa lil ijazah. Al-imba sama dengan akhbarana. Kalau dahulu ya, mau dibilang akhbarana amba'ana sama. Tapi orang-orang belakangan itu banyak memakai kata amba'ana atau amba'ani itu untuk ijazah. Untuk ijazah. Sebenarnya ijazah itu boleh dia berkata akhbarani ijazatan, boleh. Tapi dia sebut ijazah supaya jelas. Dan kebanyakan riwayat kita belakangan ini ke guru-guru itu ijazah. Kadang kita susah payah baca ke guru ya, selesaikan satu kitab. Guru kita selesaikan juga kitab ke gurunya, tapi guru di atasnya ijazah juga. Karena memang sanad belakangan ini banyak apa? Banyak ijazah. Ya, tapi sanad-sanad tetap bersambung. Tetap bersambung. Nah, ada yang tidak bersambung, alhamdulillah dari sanad-sanad yang memang dari dulu itu terjaga hingga hari ini. Ya, dan itu dari kekhususan umat ini terjaga. Nah, cara penjagaannya ini 8 bentuk namanya. Dan ini semuanya syah di tengah ahli hadits. Baik, berikutnya kata beliau
Ka'an. Nah, ini pembahasan seputar an-ana. Ka'an seperti kata an. An ini juga untuk orang belakangan biasanya kalau supaya gampang ya dia katakan an fulan, an fulan, an fulan. Banyak pakai kata an. Biasanya itu karena ijazah di situ. Kalau dahulu itu kan an kadang dipakai untuk orang yang tidak mau terlalu mendetailkan riwayat dan kadang dipakai oleh orang-orang yang melakukan tadlis. Karena itu Al-Hafidz di sini menyinggung tentang hukum an-ana. Kata beliau, "Wan anatul mu'asir mahmulatun 'ala sama illa minal mudallis." Dan an-ana dari rawi yang mu'asir semasa itu asalnya bersambung. Dianggap mendengar kecuali kalau mudallis. Nah, kalau mudallis pakai an itu sudah berlalu ya. Hukum tentang tadlis. Ya. Ada rinciannya. Dan kalau dia sudah mudallis sudah tidak boleh diterima kecuali kalau dia pakai kata apa? Kata haddatsana. Tidak boleh dia pakai kata an. Baik. Kecuali kalau an itu digunakan oleh bukan mudallis dan dia semasa, maka itu tidak apa-apa. Itu tidak dipermasalahkan. Wakila yushtaratu thubutu liqa'ihima walau marratan wa huwal mukhtar. Dan ada pendapat lain bahwa anak-anak itu diterima dari murid ke guru dia pakai an kalau sudah diketahui murid ini pernah berjumpa dengan gurunya walaupun satu kali dia pernah berjumpa. Apa namanya? Diketahui sabit dia berjumpa walaupun satu kali. Dan ini pendapat yang lebih dipilih kata Ibnu Hajar. Sebenarnya ini bukan masalah. Ibnu Hajar ini pernah membahasakan bahwa masalah ini sebenarnya itu antara as-sahih dan al-asah. Kata Ibnu Hajar. Jadi pendapat Imam Muslim an-ana al-mu'asir diterima itu pendapat sahih. Imam Muslim beramal dengannya. Dan diwarisi oleh buku-bukunya dibaca oleh para imam ahli hadits di masanya dan setelahnya. Tidak ditolak. Jelas ya? Sebagaimana Al-Bukhari, beliau punya syarat dalam an-ana itu lebih tinggi. Karena Al-Bukhari di sahihnya beliau syaratkan rawi itu bertemu dengan gurunya walaupun satu kali. Walaupun satu kali. Tapi perlu diketahui ya bahwa Al-Bukhari bukan artinya tidak menganggap jalan Imam Muslim tidak benar. Karena contoh-contoh banyak di dalam kitab Tarikhul Kabir. Kita ketemu banyak contoh di situ. Al-Bukhari mengatakan ini fulan dari fulan. Saya tidak tahu dia dengar atau tidak, kata Al-Bukhari. Tapi haditsnya sahih. Itu apa artinya itu? Saya tidak tahu si fulan mendengar atau tidak, ketemu atau tidak. Tapi haditsnya apa? Sahih. Berarti beliau pakai syaratnya Imam Muslim. Terus yang perlu saya kasih catatan juga di sini yang banyak keliru. Imam Muslim itu menganggap kuat riwayat mu'asir kalau keduanya itu memungkinkan untuk berjumpa. Memungkinkan untuk apa? Berjumpa. Adapun kalau tidak memungkinkan, satu tinggal di ujung timur, satu di ujung barat, itu kemungkinan jauh. Yang seperti itu Imam Muslim sendiri itu melemahkan. Dan itu ada contohnya di Kitabut Tamyiz. Imam Muslim melemahkan riwayat yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Jadi harus dipahami ya jalur dan cara para ulama ahli hadits dalam menguatkan. Dan ini untuk mengukur bagaimana dia mendengar itu banyak caranya. Banyak caranya. Ya, tapi ini insyaallah taala di waktu lain ya kita ini kan. Karena ini pembahasan sudah agak mendetail. Kalau masuk ke situ itu kan pembahasan mendetail namanya. Kita akan masuk di dalam pembahasan tentang rawi-rawi, tentang illah-illah. Dan itu banyak hal yang harus diterangkan. Tapi globalnya seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini sudah cukup ya. Baik, berikutnya di sini kita membahas tentang ijazah dan bentuk-bentuknya. Iya. Baik. Kata beliau watlaqul musyafaha fil ijazah al-mutalaffadhi biha. Iya. Dan mereka sebutkan musyafaha itu sama dengan ijazah. Sama dengan ijazah yang dilafatkan dengannya. Sama dengan ijazah yang dilafatkan dengannya. Wal mukatabatu
fil ijazah al-maktubah. Iya. Dan pada mukatabah untuk ijazah yang tertulis. Al-mukatabah harusnya ya, wal mukatabah fil ijazah al-maktubah. Jadi musyafahah, di sini ada musyafahah dan ada mukatabah. Musyafahah atau mukatabah. Musyafahah itu dipakai juga untuk bahasa munawala. Ya, untuk bahasa munawala. Musyafahah. Iya. Baik. Jadi di antara jalan tahammul itu ada namanya ijazah. Ijazah itu idin di dalam meriwayatkan. Idin di dalam meriwayatkan. Baik, dan itu bentuknya banyak. Ya, misalnya saya berkata kepada si murid, saya ijazahkan kamu kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, ini ijazahnya jelas Sahih Al-Bukhari, muridnya juga jelas. Si fulan yang ada di depannya. Jelas ya? Baik. Ini yang paling tingginya kalau seperti dalam ijazah. Tapi dari sudut boleh itu banyak. Ada hal-hal yang dibolehkan. Misalnya saya berkata kepada murid saya, saya ijazahkan kepada kamu seluruh riwayat saya yang syah dariku, yang syah saya terima. Nah, itu boleh. Jelas ya? Dan boleh juga muridnya itu bukan muayyan. Misalnya semua yang ada di masjid ini saya ijazahkan dengan riwayat saya yang saya terima dari syekh saya. Itu juga boleh. Dan kita terima ijazah-ijazah seperti itu ya di majelis guru-guru kita. Saya hadir di beberapa majelisnya Syekh Ibn Aqil. Beliau keluarkan beberapa riwayat, kadang ada di pembahasan puasa, kadang pembahasan keutamaan masjid. Judulnya Arba'in, tapi dengan sanad bersambung melalui riwayat-riwayat beliau. Ya, begitu selesai dibaca, beliau katakan, saya ijazahkan kalian semua buku-buku itu kepada kalian dan seluruh riwayat saya untuk kalian. Nah, itu beberapa kali ya. Beliau kita hadiri di majelis-majelisnya di Riyadh. Baik. Berikutnya musyafahah itu ijazah dalam bentuk terlafadzkan. Ya, jadi saya ijazahkan kamu itu dilafadzkan. Kalau mukatabah itu ijazah juga sebenarnya, tapi dia dalam bentuk tertulis. Ya, jadi dia tuliskan riwayatnya, bukunya, dia kirim, terus dia tulis di situ ijazahnya. Saya telah beri ijazah kepada engkau meriwayatkan bukuku ini. Meriwayatkan bukuku ini. Jelas ya? Jadi saya terima ijazah itu dari beberapa guru, itu berlapis-lapis. Seperti Syekh Ahmad itu rahimahullah. Waktu saya minta ijazah kepada beliau, saya dulu itu nggak pernah ijazah itu saya tidak terlalu peduli dulu awal-awal kali belajar. Karena yang paling penting sebenarnya bukan di ijazahnya, ilmu yang diterima. Dan itu sebenarnya pendidikan guru-guru yang memberi ijazah juga seperti itu. Tapi untuk menjaga kelestarian sanad di tengah umat ini, kita ngambilnya dari guru. Jadi ketika waktu itu Syekh Ahmad itu tidak memberi ijazah kepada orang-orang waktu itu. Coba begitu beliau minta, sudah kamu ikut ke saya. Saya masuk ke perpustakaan pribadi beliau, duduk, kemudian beliau baca ijazahnya. Masya Allah, lengkap beliau baca semua berapa halaman. Ya, dan saya wasiatkan kamu untuk hati-hati dari ahlul bidah, tidak membaca buku-bukunya, ada semua di ijazah beliau itu. Setelah itu beliau bacakan, beliau tanda tangani, beliau kasih ke saya ijazahnya. Ya sudah beliau lafadzkan, beliau tulis pula, dikasih pula ke saya. Jadi sudah ijazah dengan musyafahah, dengan kitabatan, terus dengan munawalah juga. Diberi munawalah. Dan itu ada pada guru-guru kita ya. Ya tadi itu kayak Syekh bin Aqil kan, itu kan ijazah-ijazah umum. Ya, dan saya pernah baca khusus kepada beliau buku-buku. Dan saya punya ijazah beliau dari riwayat beliau 1 jilid, beliau tanda tangani khusus untuk saya di situ ijazah beliau. Jelas ya? Ya maksudnya itu ulama-ulama seperti di masa sekarang kadang melakukan ini dan itu kadang-kadang dibuat berlapis untuk menguatkan
riwayat-riwayat tersebut. Baik. Kemudian kata beliau di sini, washtaratu fi sihhatil munawalah iqranaha bil idni bir riwayah wa hiya arfa'u anwa'ul ijazah. Dan disyaratkan pada benarnya munawalah adalah dengan dibarengi dengan izin riwayat. Jadi kalau dia kasih buku riwayatnya, terus dia diam, ya. Jadi kita tidak tahu guru ini nitip buku atau gimana, ya kan? Tapi kalau dia kasih buku terus dia bilang, saya izinkan kamu meriwayatkan riwayat-riwayat saya, itu baru tinggi. Jelas ya? Tapi kalau guru kebiasaannya kita tahu dari kebiasaannya itu kalau dia kasih orang buku, dia kirimi bukunya, apalagi dia kirimi bukunya, walaupun dia tidak bilang apa-apa, itu berarti dia minta atau dia memberi izin untuk apa? Untuk riwayat. Jelas ya? Tapi ini ijazah ini terlalu banyak bergampangan di masa ini. Ya, sampai sebagian guru kita itu ada yang dikasih ijazah tidak dia minta. Tidak dia minta dan dia tolak ijazah ya. Sebab mungkin sudut yang memberi ijazah kadang belum layak untuk dia memberi ijazah, atau kadang ada pembahasan-pembahasan tertentu dari sudut manhajnya, akidahnya dan seterusnya. Jelas ya, karena yang punya ijazah itu banyak di masa sekarang. Iya. Banyak di masa sekarang. Sampai yang palsu-palsu ijazah juga ada. Kita pernah dengar ijazah pakai imamah? Saya belajar pakai imamah dari ayah saya dari kakekku dari terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jago banget. Imamah saja ada ijazahnya. Nah itu yang seperti itu antum belajar ilmu hadits sedikit aja tahu para pendusta yang biasa memalsukan. Jelas ya? Baik. Karena itu di masa ini guru-guru itu memberi contoh yang bagus bahwa ijazah itu diambil dari guru-guru yang bagus di dalam ilmunya, bagus dalam akidah dan manhajnya. Iya. Dan alur pengambilan ilmunya itu jelas. Baik. Berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa kadza ishtaratu al-idna fil wijadah. Demikian pula disyaratkan izin dalam wijada. Ya, al-wijada itu dia mendapatkan ya wijada. Jadi dia dapatkan misalnya buku, terus dia riwayatkan buku itu. Nah, ini juga disyaratkan wijada ya, disyaratkan izin pada wijada itu. Iya, menurut Ibnu Hajar di sini. Ada sebagian rawi itu misalnya anak meriwayatkan dari ayahnya. Dia betul tidak berjumpa dengan ayahnya sebab dia lahir ayahnya sudah wafat. Tapi dia dapati di rumahnya buku-buku ayahnya. Riwayat-riwayat ayahnya. Nah, maka di sini diterima oleh para ulama ketika dipastikan bahwa itu benar buku-buku siapa? Buku-buku dari ayahnya. Dan itu sudut periwayatannya disebut dengan nama apa? Al-Wijada. Tapi kalau Ibnu Hajar rahimahullah beliau syaratkan harus ada izin di sini. Dan itu pendapat dari sebagian ulama. Baik, wal wasiyah bil kitabi wa fil i'lam. Demikian pula disyaratkan izin pada wasiat dengan kitab dan i'lam. Iya. Wasiat itu dia beri wasiat, ini kitab saya wasiatkan. Kalau ilam itu dia beritahu ke muridnya di buku-buku banyak gitu, dia beritahu ini buku saya, ini riwayat saya, ini bukan riwayat saya, itu ilam namanya. Nah, itu semuanya boleh di dalam periwayatan bersambung kalau dia memberi izin. Memberi izin. Iya. Jelas ya? Kalau semuanya dengan izin maka itu berjalan semuanya. Itu 8 bentuk dari turukus sama tadi. Yang pertama tadi apa? Al-lafdu sama min lafdi syekh. Mendengar dari lafaz syekh itu yang pertama. Yang kedua al-qiraah atau bahasa lainnya al-qiraah al-ard. Ya. Yang ketiga al-ijazah. Yang keempat al-munawalah. Yang kelima al-mukatabah. Yang keenam al-wasiyah, itu tadi wasiat ya. Yang ketujuh al-i'lam. Yang kedelapan al-wijada. Itu 8 bentuk dari turuk apa? At-tahammul.
Iya. Ini tidak perlu diterangkan terlalu mendetail ya terkait dengan hal ini. Yang penting antum sudah tahu dan kita sudah terangkan. Tapi paling pokoknya paling tinggi derajatnya itu kalau semuanya ada idinnya di dalam riwayat. Itu paling tinggi derajatnya. Tapi bukan artinya yang dibawanya itu tidak diterima. Itu ada silam pendapat panjang di tengah ahli hadits. Tapi sejumlah dari perkara-perkara itu diamalkan di tengah para ulama. Berikutnya yang ke-8 seputar al-muttafiq wal muftariq. Atau sebelumnya ada peringatan di sini dari Ibnu Hajar ya, kata beliau wa illa fala ibrata bidzalik kal ijazatil ammah walil majhul wal ma'dum alal asahhi fi jami'i dzalik. Ya kalau tidak ada izin kata Ibnu Hajar rahimahullah itu tidak ada ibrah, tidak dianggap. Kalau tidak ada izin. Seperti ijazah umum. Ijazah umum. Seperti dia berkata saya beri ijazah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat riwayat-riwayat saya. Itu ijazah umum, tidak ada ibrah baginya. Saya beri ijazah kepada seluruh kaum muslim dan muslimah yang menapakkan masih menapakkan kakinya di atas muka bumi dan mendapati masa hidup saya. Itu tidak ada ibrah ya, ijazah amma seperti itu. Demikian pula ijazah lil majhul. Iya. Siapa saja yang datang ke rumah saya sudah kasih ijazah Sahih Al-Bukhari misalnya. Itu nggak diterima ya. Itu ijazah majhul namanya. Atau ijazah lil ma'dum. Oh ini dia suka anak-anaknya. Saya beri ijazah kepada kamu dan semua keturunanmu yang akan lahir. Ya, semua keturunanmu yang akan lahir. Itu berlebihan juga namanya. Dan itu tidak diterima. Jelas ya? Baik. Fil asah menurut pendapat yang paling kuat. Tapi harus antum tahu ya, ada pendapat ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan dalam hal tersebut. Ya, dan antum tidak bisa berkata, oh ini tidak boleh dan rajihnya tidak boleh dan seterusnya. Nah, itu ijtihad mereka. Hanya saja dari sudut kitanya sendiri, kita memilih yang mana, kita cari yang paling tinggi apa? Paling tinggi derajatnya. Iya. Kata beliau thumma ruwatu. Ini al-muttafiq wal muftariq. Kata beliau thumma ruwatu. Ini tafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim fasaidan. Wa ikhtalafat ashkhasuhum fa huwa al-muttafiq wal muftariq. Kemudian rawi-rawi kalau sama nama-namanya, sama nama ayah-ayahnya ke atas. Ya, nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya, buyutnya misalnya, ya. Tapi orangnya beda-beda, maka itu yang disebut dengan apa? Al-muttafiq wal muftariq. Ini jenis ilmu haditsnya, namanya apa? Al-muttafiq wal muftariq. Misalnya Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad itu ada ahli nahwu. Iya. Ada Al-Khalil bin Ahmad Abu Bishr Al-Muzani. Ada Al-Khalil bin Ahmad muridnya Rauh bin Ubadah atau gurunya Rauh bin Ubadah, orang Asbahani. Ada Al-Khalil bin Ahmad Abu Said As-Sijizi. Ya, itu gurunya Ibnu Khuzaimah. Ada Al-Khalil bin Ahmad Abu Said Al-Busti. Ada Al-Khalil bin Ahmad dari ulama Syafi'iyah. Ya, murid Murid Abu Hamid Al-Isfaraini. Jadi itu semuanya berapa? 6 orang, namanya sama, nama bapaknya sama, tapi 6 orang yang berbeda. 6 orang yang berbeda. Itu 2 nama ya, 1, 2. Sekarang kasih contoh yang 3. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. 4 orang. Satu masa 4 orang. Ada Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al-Qati'i. Al-Qati'i ini itu yang meriwayatkan Musnad Imam Ahmad, Fadailus Sahabi, ini periwayatnya Al-Qati'i namanya. Yang kedua As-Sikti, yang ketiga Dainuri, Ad-Dainuri, dan yang keempat At-Turtusi. At-Tursusi. Jelas? Yang paling dekat kalau antum mau mudah, gurunya Al-Hakim. Guru Al-Hakim itu ada 2, Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Muhammad bin Ya'qub bin apa? Bin Yusuf, 2 orang. Beda kunyahnya, satunya Abu Abbas, satunya Abu Abdillah. Dan beda laqabnya, satunya Al-Asam dan satunya Al-Akhram. Abu Abbas Al-Asam, Abu Abdillah Al-Akhram. Tapi namanya sama sampai kakeknya. Muhammad bin Ya'qub bin apa?
bin Yusuf. Jelas sampai sini? Ini Al-Muttafiq wal Muftariq. Al-Khatib Al-Baghdadi punya buku besar di sini. Dicetak sekitar 3 jilid. Al-Muttafiq wal Muftariq. Berikutnya, kata beliau, wa in ittafaqat al-asma' khattan wa ikhtalafat nutqan fa huwa al-mu'talif wal mukhtalif. Jadi kalau dari penulisannya sama, iya. Tapi melafatkannya berbeda, itu namanya al-mu'talif wal mukhtalif. Misalnya salam dengan salam. Tulisannya kan sama, sim, lam, alif, mim. Tapi bacanya beda, satu salam, satu salam. Jelas ya? Satu salam. Ada Abdullah bin Salam, ada Muhammad bin Baykandi, Muhammad bin Salam al-Baykandi. Itu dirawi hadits. Ada 3 nama lain, tapi bukan perawi hadits. Salam juga. Selain daripada 5 nama ini, semuanya dibaca salam. Semuanya dibaca salam. Itu masuk di dalam pembahasan al-muttafiq wal al-mu'talif wa al-mukhtalif. Sama dengan imarah atau umarah. Itu 2 bacaan, imarah dan apa? Umarah. Sama dengan hizam dengan haram. Sama dengan as-sifr as-safar. Sama dengan isil dengan asal. Ya, lafadznya sama tapi beda di dalam harokat baca atau beda di titiknya. Tapi khatnya, penulisan khatnya apa? Sama. Seperti al-hammal dengan al-jammal. Khatnya kan sama, tapi titiknya yang beda dengan harokatnya. Itu yang disebut dengan nama al-mu'talif wal mukhtalif. Baik, itu sudah jenis yang kedua, al-mu'talif wal mukhtalif. Jadi ditulis buku khusus ya oleh para ulama. Berikutnya al-mutasyabih. Ini namanya al-mutasyabih. Ya, kata beliau, wa idh tafaqatil asma wa ikhtalafatil aba aw bil aks fa huwa al-mutasyabih. Ya, wa kadza in waqa'a dhalikal ittifaq fil ismi wa ismil abi wal ikhtilafu fin nisbah. Ya. Jadi kalau berkumpul nama tapi beda, sama namanya tapi beda di nama ayahnya atau sebaliknya. Ya. Namanya beda-beda tapi ayahnya sama. Ya, maka itu namanya mutasyabih. Itu pembahasan namanya mutasyabih. Baik. Seperti Muhammad bin Aqil dengan Muhammad bin Uqail. Muhammad bin Aqil dan Muhammad bin apa? Bin Aqil. Seperti Shuraih ibnu Nu'man dan Suraij ibnu Nu'man. Satunya pakai shin, ha, satunya pakai sin, jim. Shuraih ibnu Nu'man dan Suraij ibnu Nu'man. Itu disebut dengan apa? Al-mutasyabih. Ya, ada kaitannya dengan nisbat. Terus yang terakhir kata beliau, wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa. Nah, ini ada bentuk lain. Jadi asasnya 3 ini tadi. Al-muttafiq wal muftariq, al-mu'talif wal mukhtalif, kemudian al-mutasyabih. Dari 3 ini kalau gabung-gabung sana sini, itu terbentuk bentuk-bentuk yang lain lagi. Jelas ya? Dan itu terangkai dari 3 pembahasan itu tadi. Baik. Kata beliau, minha ayahsul al-ittifaq awil ishtibah illa fi harfin aw harfaini aw bit taqdimi aw at-ta'khiri wa nahwi dzalik. Ya, di antaranya terjadi dari kesepakatan kecuali pada 1 atau 2 huruf. Ya, 1 pada 1 atau 2 huruf. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan atau yang semisal dengan hal tersebut. Iya. Misalnya Muhammad bin Sinan dan Muhammad bin Sayyar. Sinan dengan Sayyar kan beda nunnya di ra-nya, tapi khat yang di depannya itu mirip. Ya. Misalnya Muhammad ibnu Hunain dan Muhammad bin Jubair. Ya. Itu terangkai itu dari. Misalnya Mu'arrif bin Wasil dan Mutarrif bin Wasil. Mu'arrif dan Mutarrif. Beda 1 huruf tetapi mirip gitu. Nah, ini bentuk-bentuk lainnya, ini disebut oleh Ibnu Hajar. Contoh-contohnya ada beliau sebut di sini. Ya, tapi ini namanya kalau kita di pembahasan ilmu riwayat
Itu dari an-nukat, sesuatu pelengkap-pelengkap. Ya. Dan itu biasanya dipakai oleh guru-guru untuk mengetes murid-murid. Kedetailan dalam nama-nama, ya, mengetahui ini dan seterusnya. Ya, karena di majelis hadits itu ada penyampaian hadits dan ada nukat-nukat seperti itu yang kadang disampaikan oleh guru. Wallahu taala alam. Baik, kita sambung nanti insyaallah taala di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.